Selamat adik-adik. Coba kalau sekarang boleh buka kameranya, boleh buka mic-nya buat jawab abang kakak di sini. Sekali lagi kak, kita sapa kali ya. 1, 2, 3. Selamat adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes. Oke, tepuk tangan dulu. Seperti biasa kita walaupun belum bisa ketemu langsung, belum bisa ibadah langsung beberapa, tapi kita tetap sukacita, tetap semangat untuk ibadah minggu. Tetap zoom nih adik-adik. Seperti biasa kita harus siapin apa aja nih bang? Adik-adik pertama harus siapin Alkitab, jangan lupa disiapin. Coba abang mau lihat, abang-abang kalau semua minggu semua mau lihat. Pegang Alkitabnya, pegang. Kalau perlu ada bukunya nggak apa-apa, boleh, sangat bagus. Udah nggak? Pada pegang Alkitab? Itu pada pegang Alkitab? Belum. Coba semuanya pegang Alkitab dulu. Biar kita sama-sama ibadah sekolah minggunya tetap. Udah pegang mana? Kakak? Untuk yang kelas Markus, Lukas udah wajib megang Alkitab. Yang udah bisa baca pegang Alkitab ya. Dan yang kedua itu jangan lupa buat persembahan. Persembahannya jangan lupa adik-adik. Adik-adik, kalau misalnya udah ketemu langsung nih, walaupun berapa jumlahnya, tetap bawa persembahannya. Persembahannya dikasih ke orang tua, tapi papa mama yang ngasih ke anak tua, atau bisa kasih ke abang kakak sekolah minggunya. Oke, jangan lupa persembahannya. Oke, ada info. Minggu depan kita adik-adik sekolah minggu akan disiapin, dibagikan celengan. Untuk apa, Bang? Celengannya itu buat adik-adik menaruh persembahannya di situ. Nanti sekali beberapa bulan persembahannya kita ambil. Nah, jadi supaya nggak makan waktu, supaya nggak ribet dan lain-lain. Jadi persembahannya setiap minggu nanti dikasih celengan, kalian tabung di situ, taruh di situ setiap minggu. Misal minggu ini, minggu depan udah ada celengannya, kalian tabung. Berapapun jumlahnya, berapapun nominalnya itu nggak masalah. Oke, kalian tabung ke celengan setiap minggu, nanti berapa bulan sekali akan diambil, akan dibuka. Oke? Udah semuanya? Udah megang Alkitab? Udah siapin persembahan? Dan yang terakhir, Bang, siapin hatinya dong. Kan kita mau ibadah. Masa gak siapin hati, gak siapin jiwa raganya, Bang? Semangat. Udah pada semangat belum? Semangat belum? Udah pada semangat belum? Mana suaranya? Buka itunya. Udah pada semangat belum adik-adik yang di rumah? Sudah. Makin semangat nih Bang, supaya makin gila. Abang mau beribadah. Kita saat teduh sejenak supaya kita mulai ibadah kita dengan penuh sukacita, penuh anugerah dari Tuhan. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita saat teduh sejenak. Amin. Oke, biar kita lebih semangat, biar kita lebih bergairah. Walaupun sore-sore siang-siang gini udah mulai ngantuk, kita biar lebih semangat lagi kita nyanyikan lagu Dalamnya Hatimu. Adik-adik, bangkit berdiri. Ayo adik, jangan lupa ketawa ya. Dalamnya hatimu jadi tenang, selalu kasih dan baru. Jaya sukacita, sukacita.
Oke, kita dari satu saya. Kita mau saya dulu. Semuanya boleh Jangan sini gajah. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anak. Sayang, sayang, sayang. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anak. Disayang Tuhan. Aku disayang Tuhan, aku diangkat dari anak. Disayang Tuhan, aku disayang Tuhan, aku diangkat dari anak. Disayang Tuhan. Adik-adik tetap berdiri dan lipat tangan kita berdoa mulai pada kita. Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus langit dan bumi. Amin. Sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Haleluya, kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Engkau telah mengutus anak-Mu Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini untuk menghancurkan pekerjaan iblis. Bangunkanlah kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami jangan tertidur di dalam dosa kami, melainkan memperoleh kemenangan pada akhirnya. Tolonglah kami untuk hidup dalam damai selama di dunia ini, sampai kami beroleh kehidupan yang kekal di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Oke, adik-adik masih pada semangat loh? Masih pada semangat? Masih dong, Masih. pada semangat. Oke. Masih. Masih bagus. Kira-kira tes apa tuh? Tema minggu lalu itu apa sih? Masih pada ingat ya? Coba apa adik-adik masih pada ingat nggak tema minggu lalu? Yang tahu buka tangan, boleh buka mic-nya. Yang tahu tema minggu lalu apa sih? Namanya apa bahasa lu? Del Pero. Apa? Del Pero. Kecil tapi bermanfaat. Oke.
Del Piero. Oke, bagus. Betul banget. Tema negara kecil tapi bermanfaat. Seperti yang kata perumpamaan sama kita tadi lalu. Cabai kecil-kecil cabai rawit. Kecil-kecil tapi digemari oleh semua orang. Nah, Bang, kira-kira nih, tema minggu ini apa sih, Bang? Tema minggu ini apa ya? Ya, adik-adik nggak bakal tahu. Nggak tahu ya. Kita belum tahu. Oke, Bang, coba tema minggu ini apa sih, Bang? Tema minggu hari ini atau minggu ini adalah air menjadi anggur. Wah, air berubah menjadi anggur. Itu kenapa, Bang? Bisa? Itu karena mukjizat Tuhan. Mukjizat Tuhan. Salah satu mukjizat Tuhan yang diturunkan ke dunia ini. Nah, kalian mau tahu bilang lebih dalam kok air bisa berubah menjadi anggur? Gimana ceritanya? Nanti dengerin firman Tuhannya, dengerin pas lagi abang, kakak, semuanya yang mau cerita. Nah, Bang, karena kasih Tuhan yang begitu besar, kita diberikan berkatnya, Dia memberikan anugerahnya kepada kita, seperti yang akan kita nyanyikan lagunya, lagu KASIH, kasih. Oke, kali ini semua bangun diri. Oke, silakan adik-adik. Kasih itu apa sih, adik-adik? Kasih itu sangat biasa. Saya kepada teman seperti kasih kita ingin sekali. Betul-betul tulis mama. Kasih itu apa? Kasih itu sahabat, bila suka saya kepada teman seperti kasih. Mari kita nyanyikan lagu Sejak Kenal Yesus. Semuanya bisa. Jangan lupa tepuk tangan ya. Karena Yesus Oke adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiran kita.
sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan lanjutkan buka Alkitab, lalu baca. Strek. Oke, mari kita nyanyikan bersama-sama. Buka, lalu baca. Buka, lalu baca. Firman Tuhan di hidupku, buka, lalu baca. Buka, lalu baca. Firman Tuhan Oke, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa yang dipimpin oleh Kak Gadis. Oke, adik-adik, semuanya sudah siap Alkitabnya ya? Alkitabnya sudah siap, hatinya sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, semuanya lipat tangannya, ambil sikap berdoa, tutup matanya, jangan ngintip-ngintip. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan, kalau hari ini kami masih bisa beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Walau hanya bertemu lewat Zoom, tapi kami tetap bersukacita. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kiranya tolong kami, jauhkan dari godaan si jahat, jauhkan dari godaan ngantuk, biar kami bisa semangat dengan firman Tuhan, biar kami bisa sukacita dengan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, shalom adik-adik semua. Shalom. Apa kabar hari ini semuanya? Luar biasa. Oke, semua masih bersemangat ya. Hari ini tema kita adalah tadi sudah dikasih tahu oleh abang-abang sekolah minggu. Air menjadi anggur. Katakan bersama-sama dulu yuk. 1, 2, 3. Air menjadi anggur. Air jadi anggur. Air jadi anggur. Selain air menjadi anggur, siapa yang tahu apa mujizat yang dilakukan Yesus? Coba. Selain air menjadi anggur. 5 roti 2 ikan. Ayo, sebutkan namanya. Apa tadi? Mujizat kan? Apa mujizat yang pernah dibuat oleh Yesus 5 air, selain 5 roti air dan 2 ikan. menjadi anggur? Iya, 5 roti dan 2 ikan. Mengubah 5 roti dan 2 ikan. Kita bisa menjadi yang melihat. Apa? Kalau ada orang yang buta bisa menjadi yang Orang buta? bisa menjadi bisa melihat. Orang buta bisa melihat. Oke, yang lain. Ayo, siapa lagi yang lain yang tahu mujizat yang pernah dibuat oleh Yesus? Yang tuli bisa mendengar. Orang tuli bisa mendengar. Bagus. Yang lain masih banyak mujizat yang dibuat oleh Yesus. Ayo.
Orang lumpuh disembuhkan. Orang lumpuh disembuhkan. Betul. Apalagi coba, ayo. Orang sakit disembuhkan. Orang sakit disembuhkan. Oke. Masih banyak mujizat yang dibuat oleh Yesus yang dilihat nyata oleh orang-orang. Dan ketika Yesus membuat mujizat, Yesus mengatakan tidak usah diberitahukan orang lain. Tidak usah diberitahukan. Tetapi orang yang sembuh tersebut mengasih tahu juga ke orang lain. Artinya dari mulut ke mulut sampai apa mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Nah, hari ini Yesus membuat suatu mujizat besar lagi, yaitu air menjadi anggur. Apa itu air menjadi anggur? Ketika ada suatu pesta di kota Kana, ada ibunya Yesus di pesta tersebut diundang. Yesus bersama murid-muridnya diundang juga ke pesta tersebut. Jadi Yesus ada di sana. Kalau zaman Yesus, kalau orang menghadiri pesta, suguhan minumannya dinamakan adalah minuman anggur. Minumannya adalah anggur. Tapi bukan anggur yang memabukkan ya. Jadi ciri khas mereka itu adalah minuman anggur. Nah, ketika pesta sedang berjalan atau ketika pesta sedang dilaksanakan, yang mengadakan pesta kehabisan minuman atau kehabisan anggur. Mereka panik, mereka ketakutan, padahal pesta baru setengah berjalan. Mereka pusing, aduh. Kalau di sini apa namanya kayak parhobas. Parhobas bahasa Indonesia apa sih, Dis? Parhobas itu apa? Yang mengerjakan, yang membagi-bagikan makanan dan minuman. Jadi mereka panik, mereka menghadap kepada yang berpesta. Gimana ini? Anggurnya habis, makanannya masih banyak dan tamunya masih banyak yang datang. Mereka panik, mereka ketakutan. Waduh, apa ini yang mau dikasih? Gak ada lagi minumannya. Ibunya Yesus melihat kejadian itu dan dia menemui yang membantu membagi-bagikan makanan dan minuman itu. Ada apa yang terjadi? Katanya. Iya ini Bu, kehabisan anggur. Di sini kehabisan minuman. Tidak ada lagi minuman, padahal orang masih banyak yang datang. Ibunya Yesus menjumpai Yesus yang ada di pesta itu juga. Dia membisikkan sesuatu kepada Yesus. Mereka kehabisan anggur. Dan Yesus berkata, waktuku belum dapat, Ibu, katanya. Tetapi ibunya tidak mengatakan hal-hal lain, cuma mengatakan mereka kehabisan anggur. Dan ibunya Yesus pergi kepada pelayan-pelayan tadi. Ibunya Yesus mengatakan, apa nanti yang diperintahkan oleh Yesus, lakukan. Yesus datang ke belakang, dia datang ke tempat mereka menyiapkan minuman. Yesus menyuruh mengisi air ke dalam 6 tempayan mengisi air penuh. Tempayan itu seperti ember. Yesus mengisi, pelayan-pelayan itu mengisi air putih ke dalam ember itu, 6 ember penuh yang gede-gede. Dan Yesus mendoakan dan mukjizat terjadi. Air yang tadinya dalam tempayan itu atau dalam ember itu seketika berubah menjadi anggur. Nah, itu adik-adik ya. Ayat firman Tuhan buat kita hari ini tertulis di dalam Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11, semua membuka Alkitab, ayo. Dimulai ayat 1, Adisti. Ada Adisti nggak tadi? Adisti yang berulang tahun hari ini. Tunggu Adisti. sebentar. Bukan saya. Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Adisti selamat ulang tahun ya Adisti. Sehat selalu, panjang umur, yang ke-9 tahun ya. Tadi 9 tahun ya. Oke. Iya, Kak. Oke, Adisti baca ayat 1. Saya belum dapat. Ayo, Yohanes 2 ayat 1 Adisti.
Sudah dapat? Ada Adisti nggak tadi? Ada dia lagi nyari. Oh ya. Sudah dapat Adisti? Belum dapat. Siapa yang sudah dapat dulu ayat 1 coba? Nanti berikutnya Adisti. Ini. Saya. Del Piero, ayo ayat 1. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Dan ibu Yesus ada di situ. Oke. Ayat 2, Aldo ada nggak Aldo? Aldo Tobing. Ayat 2. Ada Aldo Tobing? Kenapa? Oh enggak dia. Ayo Aldo, ayat 2 Aldo. Ya. Ayat 2 yang mana, Kak? Yang kencang Aldo. Yang kencang Aldo, enggak kedengeran di sini. Ayo Aldo yang ayat 2 kencang. Bantuin, Kak. Suruh buka suara dulu. Lagi nyari dia. Lagi nyari. Yang sudah dapat ayat 2, ayo. Sebutkan namanya. Siapa? Leon. Ayat 2 siapa yang dapat? Saya. Namanya siapa? Entry. Adisti. Oh, Adisti. Ayo, ayat 2 Adisti. Ia pada Nah, habis itu coba jauh dulu dari Ade. Suaranya nggak dengar. Ya coba Adisti. Ia pada Udah dibaca ya? Ya coba Adisti. Why. Ya, Yesus. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke Ayo, Yesus dan murid-muridnya. Yesus Ya. dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Oke. Ayat 3 Serena deh, Serena. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Enggak kedengeran. Nggak kedengeran Serena. Enggak kedengeran, Serena. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Oke, ayat 4. Siapa yang sudah buka? Eleoner. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu, saatku belum tiba? Oke, benar. Ayat 5. Siapa yang sudah dapat? Ayo. Mama. Siapa itu namanya? Aldo udah dapat. Aldo, ada nggak? Aldo ayat 5, ayo suaranya kencang. Ya. Aldo, ayo ayat 5. Ayo baca cepetan. Tetapi, ayo. Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Oke, sekarang kakaknya deh, Sharon, ayat 6. Di situ ada, ayo. Sharon. Dulu. Di situ ada 6 tampayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Oke, ayat 7. Siapa yang ada lagi? Audi, ayat 7, Audi. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu yang itu Penuh dengan air.
dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Oke, ayat 8. Kezia. Siapa? Gracia. Itu Rusia. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta, lalu mereka pun membawanya. Oke, ayat 9. Morales ayat 9 yuk. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datang, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia mempelai laki-laki. Ya, oke, pintar. Ayat 10. Siapa lagi sini? Siapa? Joel, Sitorus. Joel bisa? Ayat berapa, Kak? Ayat 10. Dan berkata kepadanya, Tunggu, Kak. iya Pak. Oke, ditunggu ayat 10. Dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Oke, terakhir ayat 11. Siapa? Keiko terakhir ayat 11. hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Oke. Adik-adik yang dikasih Tuhan, semua yang datang ke pesta tersebut, ketika disuguhkan anggur yang telah dirubah oleh Yesus itu dari air, semua merasa terkejut. Kok rasanya beda ya? Kok rasanya beda banget dari yang pertama ya? Kenapa beda? Karena Yesus yang menciptakan mujizat. Yesus yang membuat mujizat. Ketika anggur itu habis, diisi dengan air, dan Yesus merubah air itu menjadi anggur, mereka terkejut dengan rasanya yang dibuat oleh Yesus. Para pemimpin-pemimpin yang datang atau tamu-tamu yang datang ke pesta tersebut, setelah minum anggur yang dibuat mujizat oleh Yesus itu, mereka terkejut. Kalau bahasa Batak dibilang, enak kali, Bang. Sedap kali lah itu katanya. Itu sungguh sangat enak. Dan semua mengatakan itu kepada kedua mempelai itu. Mereka menghampiri mempelai tersebut. Biasanya pertama yang dikasih yang enak. Dan terakhir-terakhir biasa sisa-sisanya. Tetapi kalian ini pesta, pertama udah enak. Tapi yang terakhir ini jauh lebih enak katanya. Itu adalah mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, ketika Tuhan sudah berkehendak, apapun bisa terjadi. Buktinya air bisa menjadi anggur. Dan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus cukup banyak. Tadi adik-adik mengatakan orang tuli mendengar, orang buta bisa melihat, orang pincang bisa berjalan, atau orang lumpuh bisa berjalan. Orang yang sakit perut sudah puluhan tahun bisa sehat. Itu mujizat-mujizat yang
dilakukan oleh Yesus, dan masih banyak lagi. Dalam kehidupan kita sehari-hari pun adik-adik, sungguh banyak sebenarnya mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Saya mau tanya dulu, siapa yang pernah sakit di sini adik-adik? Siapa yang pernah sakit di rumah sakit? Joel. Siapa lagi yang pernah sakit di rumah sakit? Aldo, Pak. Aldo. Siapa lagi yang pernah sakit di rumah sakit? Samuel. Siapa lagi? Arga pernah. Felis pernah. Nah, adik-adik, ketika kita sakit, ketika adik-adik sakit di rumah sakit, dan dokter mengasih obat, atau suster mengasih obat, itu adalah jalan Tuhan membuat mujizat kepada adik-adik. Supaya adik-adik sembuh. Kalau Tuhan nggak berkehendak, kalau Tuhan nggak memberikan mujizat, belum tentu sembuh walaupun makan obat banyak. Tetapi yang penting, ketika adik-adik mengalami sakit, ketika adik-adik mengalami masalah, ketika adik-adik mau ujian, ketika adik-adik mau sekolah, firman Tuhan mengatakan selalu berserah kepada Tuhan. Anak-anak Tuhan harus selalu berdoa dan harus selalu menyerahkan seluruh apa yang kita perlukan kepada Tuhan. Sama seperti pemilik pesta ini, ketika mereka ketakutan, Ibu Yesus datang kepada Yesus mengatakan bahwa anggur kehabisan, Yesus memberikan mujizat. Nah, adik-adik, ketika kita mengalami hal apapun yang sulit, baik di sekolah, baik di rumah, baik di tempat bermain, jangan lupa selalu berserah kepada Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik. Kalau di sekolah, adik-adik bisa naik kelas. Adik-adik lulus, mendapat nilai yang baik, mendapat nilai yang bagus. Itu adalah karena kita berdoa kepada Tuhan. Coba aja yang salah-salah tidak pernah berdoa. Bisa-bisa nilainya nggak bagus. Makanya Tuhan mengingatkan, ora et labora. Itu di sekolah. Di sekolah siapa yang ada spanduk kayak begitu, ora et labora? Bekerja sambil berdoa. Nah, tadi ayat 11 itu dikatakan, hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dengan itu ia menyatakan kemuliaannya. Jadi adik-adik, apa yang diberikan firman Tuhan bagi kita hari ini, adik-adik supaya mengamalkannya, melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Tadi saya katakan, di dalam kehidupan kita harus rajin berdoa. Ketika kita mau tidur, kita mau makan, mau sekolah, adik-adik harus giat berdoa dari sekarang. Ya, dari sekarang, semenjak kalian kecil, sampai nanti seterusnya akan terbiasa. Tetapi kalau tidak terbiasa berdoa, nanti kalau sudah gede, adik-adik pasti akan malas berdoa. Kalau dimulai dari kecil kalian menyerahkan segala permasalahan, atau ketika mau sekolah, mau tidur, mau makan, apapun, selalu berdoa, nanti akan terbawa ketika adik-adik sudah besar. Bisa dilakukan? Adik-adik yang di rumah bisa dilakukan? Firman Tuhan bisa dilakukan? Bisa. Dari sekarang? Oke. Bisa. Mulai dari sekarang bisa rajin berdoa? Bisa. Nanti hari Minggu, abang dan kakak sekolah minggu akan nanya mamanya, Del Piero pernah berdoa enggak? Si Adisti berdoa enggak di rumah? Si Aldo berdoa enggak di rumah? Si Morales berdoa enggak? Nanti akan ditanya papa sama mamanya. Kalau enggak berdoa, nanti harus selalu diingatkan. Ya. Jadi demikian firman Tuhan adik-adik. Tema kita hari ini adalah air menjadi anggur. Demikian, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga,
untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada sore hari ini dalam ibadah sekolah minggu GKPI Jemaat Khusus Rawalumbu lewat aplikasi Zoom. Biarlah setiap anak-anak sekolah minggu yang mendengar firman di rumah Tuhan, mereka dapat melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Mereka rajin berdoa dan mereka melakukan segala perintah dan firman yang sudah Tuhan berikan kepada mereka. Berikan adik-adik kesehatan Tuhan di rumah, apalagi di zaman COVID-19 pada saat ini. Biarlah semua anak-anak sekolah minggu GKPI Rawalumbu dalam keadaan sehat, tidak ada yang sakit, tidak ada yang kena COVID, semuanya sempurna, sehat, dan dapat mengikuti ibadah sekolah minggu hari-hari yang akan datang. Tuhan berkati juga setiap orang tua anak-anak sekolah minggu, agar mereka juga sehat dan dapat mengarahkan anak-anak sekolah minggu untuk mengikuti ibadah sekolah minggu pada minggu yang akan datang. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ya dan amin dan kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dosa kami Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Oke adik-adik, siapa yang merasa terberkati dengan firman Tuhan hari ini? Kita tetap percaya, tetap berlaku yang terbaik dengan doa, tetap hidup yang aman diet, terus apa lagi tadi bilang dia? Baca Alkitab, belajar beribadah supaya Tuhan sayang sama kita, tetap masih mujizat yang luar biasa dalam hidup kita. Oke, sekarang kita mau apa nih Bang? Persembahan, mengumpulkan persembahan kita. Siapin persembahan kita? Udah pada siapin persembahan? Oke, sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita akan baca firman Tuhan terlebih dahulu. Firman Tuhan untuk menghantar kita memberi kurban persembahan tertulis di dalam kitab Imamat pasal yang ke-27 ayatnya yang ke-32. Imamat pasal yang ke-27 ayatnya yang ke-32. Beginilah firman Tuhan. Mengenai segala persembahan persepuluhan dari lembu sapi atau kambing domba, maka dari segala yang lewat dari bawah tongkat gembala waktu dihitung, setiap yang ke-10 harus menjadi persembahan kudus bagi Tuhan. Demikian firman Tuhan, kita kumpulkan persembahan kita. Oke adik-adik, sebelum memulai persembahan, kita taruh persembahan di dada, kita berdoa. Tuhan, terimalah persembahanku. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan, kita nyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Untuk kasih yang berbagi dan terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah hati terbaik. Terima kasih syukur bagimu. Kita akan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati
Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, dan damai sejahtera, sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat sore anak-anak. Oke, selamat hari Minggu untuk adik-adik yang di rumah.